Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jero Custe dalam ruang sepak bola Indonesia. Kita akan kabar yang penting seputar sepak bola Indonesia. Nah, nanti malam 18 ya, sebentar lagi ya, 18.45 ada pertandingan Persib Bandung melawan Lion City, di mana hanya 1 poin. Nanti kalau dapat 1 poin saja Persib Bandung lolos ke 16 besar ACL 2. Sementara itu setelah kasak kusruk PSSI, di mana ada dua pikiran yang berbeda, Pak Marhali versus Yunus Nusi, itu pasti di kubunya Erick Thohir. Nah, ini juga kabar yang pasti menjadi tanda-tanda Giovanni Van Bronckhorst akankah benar-benar menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun sebelumnya, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja dengan Anda melakukan like dan subscribe ya, Anda akan selalu terhubung dengan kita ya. Itu pasti setiap hari kita akan tayangkan konten-konten yang selalu bermanfaat mengenai sepak bola Indonesia. Kemudian ya, setelah Anda sudah like dan subscribe, jangan lupa untuk memberikan kritikan dan saran untuk Erick Thohir dan juga PSSI. Oke, rekan-rekan semuanya, di tengah kisru di mana ada dua pikiran yang berbeda, ucapan yang berbeda, kalimat yang berbeda yang diucapkan oleh Pak Zainuddin Marhali, Waketum PSSI, dan juga Erick Thohir, Yunus Nusi, kemudian juga Wakil BTN Alexander Swirs. Ya, ini berbeda, namun saya rasa ya, apakah memang terjadi secara tiba-tiba ya, tak terkontrol, kita juga nggak tahu. Namun mudah-mudahan kisru ini segera berakhir, karena memang saya rasa Coach Nova itu adalah pelatih yang terbaik ya. Apakah nanti memang harus diulangi lagi mungkin ya lewat Esko dalam memilih 5 kandidat, misal ada, kalau ada 5 kandidat ya, pelatih U20 ya, U20 itu ada 5 kandidat, ya udah diwawancara aja, nanti Exco akan bermusyawarah dan menentukan siapa dari kandidat pelatih U20 yang akan dipilih. Nah, itu ya. Kemudian juga ada kabar lagi ya, nanti di pukul 7:04 ya, di mana nasib menentukan Persib Bandung. Pasukan yang dipimpin Bojan Hodak ini akan bertanding melawan Lion City ya. Ini adalah pertandingan terakhir di mana Persib saat ini kan, Persib itu di poin teratas ya, dan memang terpaut poinnya tipis sekali dengan klasemen kedua. Nah, ini cukup 1 poin saja itu sudah meloloskan Persib untuk ke 16 besar ACL. Apakah memang mampu ya Tom Hay, kemudian Elian Renders ya, itu membawa Maung Bandung, kemudian Willian di sisi sektor kanan ya, yang punya eksplosif, kecepatan lari, dan juga bisa mencetak gol ya beberapa kali Willian ya. Dalam ACL juga Andrew Jung ya, striker yang nampaknya sudah menunjukkan ketajamannya baik itu di international match dan juga domestik. Ini Andrew Jung sudah tampil dengan beberapa gol. Apakah ini memang akan menjadi jawaban buat Persib Bandung di bawah Bojan Hodak? Karena Bojan Hodak buat Bobotoh itu adalah kebanggaan ya, meskipun ini ada kasak kusuk lagi mengenai Bojan Hodak yang belum diperpanjang kontrak dari Persib Bandung. Apakah memang sengaja ada ya, namanya kan utak-atik Persib Bandung, nanti kalau jadi pelatih timnas gimana coba, kan gitu ya. Jadi Bojan Hodak kayaknya masih aja di Persib Bandung deh, kita berharapnya begitu ya, karena Persib Bandung sangat membutuhkan Bojan Hodak dalam ACL 2. Kemudian bagaimana mereka
mengejar ketertinggalan dari Borneo, Persija, kemudian Persib ini ada di 1-2-3 di domestik. Nah, apakah nanti Bojonegoro mampu menjendakkan Lion City dan memenangkan pertandingan bahkan ya dengan 3 poin? Nanti kita akan tonton sama-sama. Oke. Dan ini kabar juga dari keluarga dari Giovanni Van Bronckhorst yang sudah ada di Indonesia, karena ayah dari Giovanni Van Bronckhorst ini kan keturunan Belanda Indonesia, sedangkan untuk ibunya ini memang pure ya, keturunan Ambon, Maluku. Jadi masih Indonesia banget lah kalau kita melihat dari sosok Van Bronckhorst ini ya, Giovanni. Namun kedatangan kedua orang tua dari Giovanni Van Bronckhorst ke Indonesia, apakah ini memang jadi tanda-tanda ya, ataupun mungkin bujuk rayu dari sang ibu atau sang ayah kepada Giovanni Van Bronckhorst untuk menerima tanah kelahiran dari ibunya Giovanni Van Bronckhorst untuk menerima kontrak dari PSSI, kita juga nggak tahu, karena semua itu keputusan ada pada Giovanni Van Bronckhorst. Namun kalau saya ditanya kepada saya siapa yang layak melatih ya, untuk saat ini menurut saya mengidolakan Timur Kapadzé. Namun dengan berjalannya waktu semua dinamika itu kan berjalan ya, dan nampaknya sih ya nggak bisa untuk kita rekan-rekan yang pendukungnya STY gitu ya. Oh, STY ini harus diwawancarai oleh Esko, kan udah gak masuk dari 5 kandidat gitu. Saya juga gak bisa memaksakan kalau toh Timur Kapadzé itu tidak masuk, tidak bisa diwawancara gitu. Saya juga gak bisa memaksakan, cuman ini suara kita. Kalau Timur Kapadzé itu bisa menjadi pelatih timnas Indonesia, ini akan bagus timnas Indonesia, karena Timur Kapadzé sudah berhasil di Asia dengan Uzbekistan di final Piala Asia U23, kemudian lolos Piala Dunia sebelum akhirnya diganti oleh Fabio Cannavaro dari Italia. Akhirnya Timur Kapadzé ini mengundurkan diri dari kepelatihan timnas Uzbekistan, begitu. Nah, dari kabar yang sudah kita kabarkan ya, bagaimana orang tua dari Giovanni Van Bronckhorst juga udah ada di Indonesia, mereka menikmati waktu di Indonesia. Apakah memang ini ada kaitannya dengan anak tercintanya Giovanni yang masih menjadi asisten dari Arne Slot di Liverpool, sebuah liga yang dimana punya kualitas terbaik di dunia. Jadi kalau kita katakan Arne Slot kemudian didampingi oleh Giovanni Van Bronckhorst sudah teruji dengan pertandingan-pertandingan yang berat, pertandingan-pertandingan yang ketat, dan juga persaingan dalam klasemen saat ini. Liverpool juga turun ya, karena kemarin kalah minggu kemarin ya. Namun peluang untuk menjaga asa seorang Giovanni Van Bronckhorst ya, ini tentu saja apakah memang bujuk rayu dari ayah dan ibu dari kedua orang tua Giovanni Van Bronckhorst ini mampu meluluhkan sang pelatih gitu untuk menerima pinangan dari PSSI misal itu. Kalau itu dilakukan, kita juga nggak tahu. Namun dalam beberapa hari ke depan kita akan mendengarkan kabar langsung dari PSSI mengenai siapa nanti yang akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Nah, mudah-mudahan juga Persib Bandung bisa minimal mendapatkan 1 poin dari Lion City ya. Kemudian kisruh 2 warna dari PSSI, Pak Zainuddin Amali ya dengan Pak Yunusi ya, sekjen ini. Perbedaan kalimat yang diucapkan kepada media juga mudah-mudahan bisa segera membaik. Dari Jakarta, saya Jelucus mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.